menyelesaikan bagiku. Naikkan pujian kita tadi. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Amin. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan yang terbaik bagi kami ketika berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku ini dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan. Sekali lagi katakan dari Allah. Ketika berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan. Mari kita bangkitkan diri bersama-sama katakan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih yang tak pernah Terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Satu hal yang kami masih ingat, tanpa kami mampu berbuat segala sesuatu, Engkau memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dalam keadaan apapun. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan dan Allah kami yang benar, yang benar-benar Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena Engkau yang menciptakan langit dan bumi ini. Karena itu
Engkau yang mengatur segala keadaan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah dipersiapkan untuk membawa firman pada hari ini. Walaupun persiapan yang dilakukan oleh hamba tidak seperti biasanya, namun Engkaulah nanti yang akan mengatur kata-kata hamba. Karena hari ini baik lagu-lagu maupun pujian semua mengarah kepada kebaikan Tuhan. Kasih karunia masih berlaku dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan hamba ini. Hari ini hamba masih diberi kesempatan membawakan sedikit firman yang akan mengubah kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan syukur. Kiranya firman yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat buat kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Minggu lalu kita semua telah mendengar khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Jeffrey Piring. Dan itu mengenai anak terhilang dan Rahab sang pelacur. Pertama, anak terhilang, dia melangkah, berusaha mengambil langkah menuju ke rumah bapaknya. Pulang dengan walaupun dia terseok-seok, walaupun dia dalam keadaan lapar, tapi dia berjalan menemui ayahnya di rumahnya. Demikian juga sang pelacur Rahab yang mendapat kasih karunia pada waktu tembok Yeriko dirobohkan. Seharusnya keluarga mereka dan Rahab seisi rumah dibunuh oleh bangsa Israel yang kebiasaan pada masa itu, ketika siapa yang menguasai, mereka lah yang akan membunuh orang-orang yang ada di jajahan mereka. Tapi karena ada usaha dari Rahab membela kedua utusan bangsa Israel menuju Yeriko, dan pada waktu mereka bersembunyi, Rahab melakukan pertolongan dengan caranya. Rahab melalui jerami dan lain sebagainya. Pokoknya usaha yang dilakukan oleh Rahab membuat bangsa Israel berjanji kepada Rahab, seluruh keluargamu asal ada di dalam sini aman, tenang saja. Dan benar, pada waktu tembok Yeriko roboh, keluarga Rahab semuanya terlindung. Saya tergugah dengan usaha manusia untuk mendekati Tuhan. Namun saya lebih tergugah lagi ketika usaha manusia tidak bisa lagi melakukan segala sesuatu, dan itu membuat kita selamat. Markus 9 ayat 9. Ini awal mulanya keselamatan yang diberikan kepada kita.
Kalau ada tanggal pada waktu kejadian ini, tanggal 25 itu nomor 2, tanggal ini yang nomor 1. Tapi karena tidak ada kejelasan tanggal dan lain sebagainya, saya cuma mau menggambarkan pada saat itulah keselamatan kita ditentukan oleh Yesus Kristus. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Saya ulangi, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Tandanya apa? Yesus harus mati dulu, baru dia bangkit. Dan itulah keselamatan yang sampai hari ini kita akan menerima. Siapa saja yang percaya Yesus telah bangkit, kita semua menerima keselamatan. Kesempatan saat itulah ditentukan Yesus harus mati dan keselamatan manusia ditentukan pada hari itu juga. Banyak peristiwa Alkitab yang menggambarkan usaha manusia untuk mencari Tuhan. Banyak usaha manusia yang berusaha menyenangkan hati Tuhan. Namun di Alkitab ada beberapa peristiwa tanpa daya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kasih karunia Allah berlaku dalam kehidupan mereka. Kadang-kala kita berusaha membela Tuhan. Ada satu cerita di Korea pada waktu perpisahan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Ada satu desa, di situ ada orang Kristen sebagian, yang sebagian lagi komunis. Pada satu waktu mereka dikumpulkan di tengah lapangan. Semua dikumpul di tengah lapangan. Dari orang paling tua sampai anak paling kecil. Apa yang disuruh oleh tentara Korea Utara, karena pada waktu itu desa itu dikuasai oleh Korea Utara dan dimenangkan oleh Korea Utara. Tentara Korea Utara menyuruh seluruh penduduk ke lapangan. Dan terjadi semua ada di lapangan. Dan tentara Korea memberi satu lukisan gambar Yesus untuk dikencingi. Dengan catatan siapa yang berani yang mengencingi gambar Yesus, dia selamat, tidak dibunuh. Maka satu persatu mulai dari yang tua sampai yang paling muda. Mulai giliran pertama yang paling tua mengencingi gambar Yesus. Ini usaha manusia maksud saya. Yang kedua begitu juga sama. Ketiga seterusnya. Sampai giliran seorang anak kecil perempuan. Dia bukannya datang mengencingi, malah dia memeluk gambar Yesus. Dia bilang, Tuhan, biar ada orang kesedikit Tuhan, tapi saya tidak. Malah dia ambil lukisan itu, dia peluk, dia bilang, inilah Yesus Kristus yang saya sembah sampai hari ini. Dan waktu itu dia peluk, dia nyana kasih yang belakang pada dia untuk mengunci. Dan dia disingkirkan ke tentara Korea Utara di samping mereka. Dan kemudian dirampaslah gambar itu dan sampai semua giliran mengencingi
gambar itu. Apa yang terjadi? Semua yang membenci gambar Yesus dibunuh, ditembak pada saat itu juga. Anak ini nyanda, lolos. Tentara itu hanya berkata, kalau yang ini saja. Boleh mengunjungi, boleh mendengar apa yang dikatakan oleh mereka, pasti orang-orang ini akan dengar apa yang dikatakan oleh tentara Korea Selatan. Ketika semua dibunuh, anak itu tidak, karena anak ini punya prinsip, dia membela Yesus Kristus melalui, walaupun hanya melalui gambaran. Jadi saya ambil satu gambaran yang mana usaha manusia belum tentu membuahkan hasil. Walaupun salah satu seperti saya ceritakan barusan, itu adalah salah satu usaha manusia. Dan kita kadang-kala selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan caranya kita. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan kita ketika dia disalib, yang dia katakan, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Sebenarnya kita ini semua, alamat kita ada di neraka. Semua, tidak terkecuali saya, semua. Karena kita tidak mampu untuk membela Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab apapun yang kita lakukan pasti salah. Karena ada saja yang membuat kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita berbuat baik, besok istilahnya tobat. Besok tobat, lusa kumat. Besok tobat, lusa kumat. Begitu seterusnya. Orang ini penuh dengan kesalahan dan alamat kita ada di neraka. Namun pada hari ini, pada kesempatan ini, saya membuka beberapa figur yang ada di Alkitab. Peristiwa Yunus. Saya ingin bertanya, apakah ketika Yunus dibuang di laut, ketika undian kena kepada Yunus dan justru dia yang menyerahkan diri, buang aku maka ombak ini akan teduh. Satu kepasrahan yang terjadi kepada umat manusia yang dilakukan oleh Yunus. Saat itu juga Yunus langsung ditelan oleh ikan paus. Yang saya ingin bertanya, ketika Yunus ada di perut ikan, apakah usaha Yunus untuk membebaskan dirinya? Adakah usaha Yunus mampu mengeluarkan dirinya dari dalam perut ikan? Padahal Yunus itu orang yang lari dari panggilan Tuhan. Harusnya dia ke Niniwe, malah dia lari ke Tarsis. Dan ketika dia lari, itulah yang terjadi. Maka dibuanglah Yunus ke dalam lautan dan masuklah Yunus ke dalam perut ikan. Apakah Yunus bawa pisau, kemudian iris tuh perut ikan, tabla sampai dia boleh keluar? Tidak seperti itu. Yang terjadi adalah Tuhan beracara terhadap Yunus. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Yunus? Yunus itu kan lari dari pekerjaannya, dari panggilan Tuhan. Dan Yunus juga ketika ada dalam perut, tidak ada daya lagi sama sekali. Tidak ada kesempatan untuk hidup. Dia sendiri sudah pasrah. Dia tahu
DP keadaan paling parah saat itu. Jadi ketika dia di dalam perut ikan, usaha dia hanya berdoa. Apa yang dikatakan Yunus kepada Tuhan? Yunus mengakui kesalahannya terhadap manusia dan terhadap Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar doa Yunus, yang terjadi ikan paus memuntahkan Yunus. Maka setelah dia siuman, dia sadar, datanglah Yunus ke Niniwe memberitakan keselamatan. Karena pada masa dia di dalam perut ikan, dia tidak mampu melakukan segala sesuatu. Pasrah. Pasrah apapun yang terjadi. Dan dia menerima kenyataan. Dia siap. Karena pada waktu dibuang ke laut, itulah pasrahnya Yunus. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan membela dan membebaskan Yunus dari perut ikan. Karena kalau dalam kehidupan juga sama. Saya 7 bulan menerima penyakit ini. 7 bulan dalam keadaan yang lumayan parah. Justru anak saya Charlie mulai berpikir 2 jalan. Mungkin pabrik sudah nak tembus 2022. Kenyataannya saya masih hidup di 2022. Itu cuma karena kasih karunia Tuhan yang berlaku dalam kehidupan saya. Kita berapa kali menyerah. Kita bilang, Ibu Gek, aduh tidak mampu kita. Kalau boleh Tuhan angkat kita. Sudah jam lama-lama. Pada waktu saya merasa kemampuan kehidupan saya ini sudah berada di titik yang tidak mampu lagi. Kita pernah bicara pada orang, kita bilang ini kalau Indonesia sama seperti di Amerika yang boleh bunuh diri melalui suntikan sementara tidur kok suntik untuk mati, kita suruh pilih itu dia. Karena kita rasa siksa sekali. Siksanya apa? Kaki bangka. Kau napas sesak sekali. Berulang-ulang selama 7 bulan. Begitu seterusnya. Dan kita kaki untuk 2 minggu lalu masih sama dengan kaki gajah. Karena atas kaki. Baru itulah yang terjadi terhadap saya. Ketika saya menyerah, artinya tidak ada daya lagi. Dibawalah ke rumah sakit. Kita bilang mana-mana aja. Mau mati kah, mau hidup, coba bawa aja. Dibawalah ke medical center. Dan disitulah mulai terjadi kasih karunia Tuhan berlaku dalam kehidupan saya. Hari ini kita diabetes yang waktu lalu kecil sekali. Banyak cairan yang sudah dibuang. Padahal pada 2 minggu yang lalu kita turun boleh. Tapi waktu naik harus dibopong oleh 2 orang untuk naik. Hari ini, tadi pagi kita ada urusan dengan teman. Kita turun sendiri, kita naik sendiri. 2 kali kita turun sendiri, kita naik sendiri. Dan itu membuat pikiran saya, Tuhan masih memberi saya kasih karunia. Dan tidak semua orang akan menerima itu ketika kasih karunia itu turun. Namun jangan usah takut. Rahab dan anak terhilang saja ketika berusaha mendapat kasih karunia. Apalagi orang yang berusaha selalu hadir di tempat ini, selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan, tanpa orang sadari dalam kehidupan selalu dipelihara
oleh Tuhan. Ada pernah yang 1 minggu yang pernah makan, ada makanan di rumah? Adakah? Selama 1 minggu tidak ada makanan di rumah. Adakah? Itulah yang dikatakan kasih karunia Tuhan berlaku dalam kehidupan kita semua. Apapun caranya Tuhan tetap akan hidup sampai hari ini, sampai yang akan datang. Tapi saya lanjut lagi kepada peristiwa Daniel. Karena di Alkitab ada beberapa. Daniel ketika Raja Darius memberi cap kepada yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang iri kepada Daniel, dan tidak bisa dicabut lagi undang-undang yang telah dikeluarkan oleh Raja Darius. Dan yang terjadi, Daniel harus masuk ke dalam gua kurungan singa. Apakah Daniel punya usaha untuk menyelamatkan diri ketika dia akan dibuang? Apakah padahal pada saat itu Raja Darius sangat sayang kepada Daniel, namun Raja Darius tidak mampu untuk menyelamatkan Daniel. Sesuai undang-undang, Daniel harus masuk ke dalam gua kurungan singa. Daniel tanpa daya, dia siap dibuang ke dalam kurungan singa. Pada saat itu singa-singa yang dalam keadaan lapar. Bayangkan jadi singa-singa so dalam keadaan lapar kok diberi manusia. Tapi itulah Tuhan. Tuhan memberi kasih karunia kepada Daniel. Tuhan cuma menutup penciuman singa-singa, yang mana Daniel yang mana daging Daniel itu nyenyak bau manusia, nyenyak bau daging. Karena itu mereka tidak selera untuk memakan Daniel. Mungkin pada saat itu Daniel pasrah. Oh, mana aja. Yang penting kita lakukan kebenaran, kita lakukan sesuai kehendak Tuhan, sesuai maunya hukum Israel pada masa itu. Tapi ketika Daniel dibuang ke gua kurungan singa, yang terjadi Tuhan menutup mulut singa. Kenapa saya katakan Tuhan menutup? Ketika Daniel diangkat, dibuanglah para pengfitnah Daniel. Yang terjadi belum sampai di bawah, mereka habis dimakan oleh singa-singa yang kelaparan itu. Itu perbedaan umat-umat Tuhan yang mendapat kasih karunia. Orang sama-sama. Saya cuma sebagai gembala, tapi orang kehidupan ini sama. Orang usaha selalu mementingkan orang diri sendiri, berusaha untuk mencari kehidupan hari-hari. Dengan cara apapun kita selalu berusaha untuk cari uang, cari tambahan, cari apa saja. Namun ketika satu titik kita tidak lagi punya kesempatan, punya kehidupan, punya usaha untuk membela Tuhan, yang terjadi tanpa orang sadar selalu Tuhan membela kita. Selanjutnya kita melihat cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah ada perlawanan dari Sadrak, Mesak, Abednego untuk lari atau menyelamatkan diri, berkata kepada raja pada masa itu karena sudah ditentukan harus dibuang ke dapur api? Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Oke. Orang dengar jo apa Nebukadnezar perintah. Yang terjadi tidak seperti itu. Mereka bertahan dengan hukum yang telah dilakukan bangsa Israel, dan mereka tidak menyerah begitu saja.
Tapi mereka hanya berkata, kalau Tuhan mampu menyelamatkan, pasti Tuhan selamatkan. Kalau tidak, berarti kami pasrah menerima kenyataan harus hangus dimakan api. Ketika dalam keadaan pasrah, Tuhan tidak akan membiarkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Tuhan mengutus malaikatnya untuk melindungi mereka. Bahkan bau pun tidak ada terhadap mereka. Kenapa? Karena kasih karunia itu turun kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Demikian juga kepada kita semua. Ketika kita tidak mampu lagi membela kehidupan kita, tidak mampu lagi berupaya untuk membela apa saja, namun Tuhan itu sungguh mampu menyelamatkan kita. Orang ini kan semua alamatnya di neraka. Tapi pada hari ini ketika orang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita semua mendapat kasih karunia. Ketika Yesus digantung di kayu salib, apa yang dikatakan Yesus, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Keselamatan itu kita terima ketika kita tidak berdaya lagi. Kita sebenarnya tidak akan selamat semua. Semua pasti sudah berbuat dosa. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan kita kepada keselamatan. Seperti saya katakan tadi, beberapa kali kesempatan saya menyerah dalam kehidupan ini. Tuhan angkat. Dalam 7 bulan ini banyak yang saya lihat mendahului saya. Mereka dipanggil Tuhan sampai saya berkata, kita cukup sudah panggil, baru sampai hari ini Tuhan belum pagi-pagi. Karena ada yang bilang rumah Om Laal belum selesai di surga. Jadi Tuhan belum pagi-pagi. Ketika nanti selesai rumah yang dibangun di surga, itulah masanya saya akan dipanggil Tuhan. Uang tidak mampu menyelamatkan kita, namun kasih karunia mampu menyelamatkan kita menuju surga kekal selama-lamanya. Inilah yang menjadi firman Tuhan yang pendek, karena mungkin sudah cukup lama kita tidak bawa firman Tuhan. Jadi mohon maaf dan jangan terkira kita berkata-kata agak putus-putus. Tapi pada kesempatan berikut, saya sangat yakin dan percaya Tuhan pasti memulihkan saya 100%. Kalau hari ini saya bisa berdiri dan mampu berkata-kata walaupun putus-putus, saya sangat yakin berikutnya akan lebih baik lagi. Terima kasih kesempatan saya kepada Tuhan. Tepuk buat Yesus Kristus. Pertolonganmu begitu ajaib, dapat mengikat hati di saat aku tak sanggup di situ tanganmu bekerja. Mari kita berdiri bersama.